Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini sudah masuk ke sesi 2 untuk trading kita hari ini tanggal 2 Desember 2020. Ya, kita kembali hadir untuk bisa menyampaikan beberapa hal tentang market ya teman-teman. Untuk market hari ini di IHSG ya. IHSG hari ini rebound 1,43% ya teman-teman, sampai pre-closing hari ini jam 14.50 waktu Indonesia Barat teman-teman. Ada beberapa saham yang akan kita bahas juga, terutama saham-saham yang menarik hari ini. Sama ini bisa teman-teman kontak, bisa untuk diskusi dan juga konsultasi ya teman-teman, untuk sesuatu hal tentang market di trading dan investasi saham. Kemudian kita akan coba jawab untuk bisa hanya chat ya di Telegram ataupun WhatsApp. Ya, untuk stock pick hari ini sudah kita luncurkan tadi pagi ya teman-teman. Itu ada AMSP, SSMS dan AISA hari ini di 2 Desember 2020. Untuk HMSP sampai sesi pre-closing saat ini ya, HMSP rebound 5, naik 5,75% dari open di 1580 ya, kemudian high di 1665, sekarang stay di 1650, bibit di over 1655. Oke, jadi ada kira-kira 5% ya untuk untuk rebound hari ini di HMSP berdasarkan stock pick dari pagi. Kemudian SSMS ya teman-teman. SSMS itu adalah saham di Kompas ya. Kita akan ke Kompas dulu, kita lihat untuk SSMS seperti apa. Ya, SSMS tampaknya sawit sumber emas enggak begitu banyak pergerakan ya. Cuman dia sempat high di 815 ya, low hanya turun ke 770 dari open 780. Jadi masih di posisi yang tidak berubah ya teman-teman, di 780 di open ya. Sekarang juga 780 di bid. Untuk SSMS ini silakan teman-teman untuk bisa menarik perhatian, untuk bisa bid, untuk bisa masuk ke market ya. Untuk SSMS nanti targetnya di 1075 atau 1125 ya teman-teman. Anda bisa TP di situ dan di cut loss di 620 610 ini teman-teman, atau 580 untuk SSMS ya teman-teman. Ya, untuk Anda yang masih bisa open SSMS, silakan di jam closing atau di besok di tanggal 3 Desember. Oke, kemudian kita lihat di stock pick selanjutnya itu ada AISA ya teman-teman. AISA ini kita bukan untuk dalam hal sisi negatifnya ya teman-teman, tapi dalam hal bagaimana kita lihat AISA ini secara ada perbaikan dari manajemen dan juga guide dari OJK ataupun dari bursa ya, bahwa perbaikan AISA harus dilakukan karena ada kepentingan daripada kepentingan saham publik di AISA sendiri, karena saham publiknya lumayan cukup besar. Jadi mau tidak mau OJK sebagai regulator
bisa mengatur supaya Aisyah kembali pulih dan masuk di bursa secara trading ya, secara transaksi saham. Tetapi juga Aisyah diminta untuk perbaikan secara internal, manajemen internal, dan Aisyah sudah dari beberapa media diberitakan Aisyah sudah melangkah untuk perbaikan di internal mereka. Jadi kita akan lihat ke depannya Aisyah seperti apa. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi konflik internal di Aisyah. Hari ini Aisyah kita akan lihat seperti apa ya teman-teman. Ya, untuk Aisyah kita akan lihat ya hari ini 2,76% ya. Ya rebound dari open di 290, kemudian stay di 300 saat ini ya. Sama juga dengan high 300. Jadi sekarang di harga 298 di bid, kemudian di over 300. Dan low dia di 286, hanya tipis naik turunnya, jadi skalanya masih terbatas ya intinya untuk Aisyah ya teman-teman. Untuk Aisyah, kalau Anda tidak merasa merasa nyaman untuk beli saham ini, silakan. Ini kita tidak merekomendasikan harus beli atau apa, ini sebagai gambaran aja untuk Aisyah. Walaupun memang dari sisi market ya, ini saham dengan dengan emblem ya, dengan kode E merah ini adalah ada gambaran bahwa ini ada kesulitan di equity ya teman-teman. Kalau E itu equity, jadi equity-nya bermasalah ya. Jadi Anda bisa juga lakukan perkiraan dari sisi fundamental bahwa ada kesulitan equity di 3 pilar secara fundamental, secara performance perusahaan. Jadi kalau Anda merasa kurang pas di sini, kami tidak menyarankan. Cuman Anda yang bisa berspekulasi dan mau spekulasi di Aisyah, sebenarnya ada peluang untuk saham ini bisa naik ke atas ya teman-teman. Setidaknya secara jangka pendek Anda bisa main di angka 500-an ini sampai dengan paling tidak di semester pertama 2021 setelah ada pemulihan ekonomi. Itu target jangka pendeknya, dan Anda bisa cut di angka 150 170 ya. 120 150 170 di area itu untuk bisa Anda cut loss, ataupun Anda bisa secara jangka pendek ambil di 380 dan juga bisa ambil di 410 ya teman-teman secara jangka pendek untuk Aisyah. Oke, kita balik lagi ke LQ ya teman-teman. Itu hari ini untuk stock pick ya teman-teman, ada HMSP, SSMS, kemudian Aisyah di tanggal 2 Desember. Kita balik ke LQ ya teman-teman, ke LQ. Sekarang jam 14.58, 2 menit menjelang pre-closing, ditambah juga transaksi akhir selama sekitar 15 menit ya, sampai jam 15.15 untuk transaksi penyelesaian di akhir perdagangan bursa hari ini. Kita akan lihat saham-saham LQ hari ini. LQ kompak menguat beberapa saham, terutama ditopang saham-saham infrastruktur ya teman-teman. Ada beberapa saham yang lumayan naik tinggi seperti PTPP, kemudian Wika, kemudian ada juga yang menarik di sini tadi HMSP ya teman-teman, ada juga Pegas, ada juga Pakuan saham properti ini, kemudian juga ada Inco, BBNI ya malah nambah rebound ke atas ya, kemudian Citra juga rebound, kemudian ITMG, kemudian ada TBIG hari ini yang
berhasil rebound. Oke, untuk HMSP teman-teman secara jangka pendek ini masih belum masuk ke area overbought ya teman-teman. Secara stokastik masih di kisaran 39% ya, ada sekitar 39 poin, maksud saya ada sekitar 10 poin yang bisa dikejar untuk HMSP bisa ke apa namanya, ke 50 poin. Ini 50 poinnya di sekitaran angka 2100 nih teman-teman untuk HMSP ya teman-teman. Untuk HMSP secara jangka pendek teman-teman juga bisa masuk secara jangka pendek ya. Sekarang di harga 16.55 ya. Silahkan bid di 1650, 1640 atau 1670 ya teman-teman. Silahkan juga bid, nanti teman-teman bisa TP di angka 1850, 1860 ya teman-teman untuk HMSP, dan Anda bisa cut loss di 1320, 1340 untuk HMSP. Kita lihat lainnya ke Pegas ya, perusahaan gas nasional ini atau PGN ya, masih juga menantang ya, artinya saham ini masih terdiskon lumayan dalam ya, sehingga ada peluang untuk secara jangka panjang di bawah 1.500. Saat ini di 14.40 di bid, 14.45 di offer. Jika teman-teman bisa ingin mengambil bagian di Pegas, silakan, nanti Anda bisa tutup di angka 17.20, 17.30, dan Anda bisa cut di 1190, 1160 untuk Pegas. Kemudian ada hari ini ya Wika ya teman-teman, Wijaya Karya sudah rebound lagi di sekitar 1.800-an ya. Walaupun udah tipis pergerakannya, tapi secara jangka menengah ini masih bisa oke ya. Untuk Wika ini teman-teman bisa bid di 1.800, 1.830, 1.840, 1.850 sampai 1860. Kemudian Anda bisa cut untuk TP di 2100, 2190, 2220. Kemudian untuk cut loss itu bisa di 1460, 1440 untuk Wika. Oke, kemudian Pakuwon, saya lihat masih sedang hangat-hangatnya Pakuwon ini, masih terdiskon ya, lumayan dari harga tertingginya. Saat ini sudah merangkak naik hari ini 6,8%. Pakuwon di bid 545, over 550 ya teman-teman. Bisa untuk koleksi saham ini di angka bid 510, 520, 540, 560 untuk teman-teman. Silakan untuk atur di open bookingnya. Nah, itu Anda bisa nanti ambil TP-nya di 670 ya, ataupun di 680 teman-teman. 680, 670, 690 untuk Pakuwon. Dan Anda bisa cut loss di 380 atau di 410 untuk Pakuwon. Oke, ada beberapa lagi yang mungkin kita akan cermati di sini adalah kita lihat PTPP. Oke, masih PTPP dalam artian bisa Anda koleksi ya untuk secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk PTPP teman-teman bisa ambil open di 1450, 1490, 1510, 1520, 1530 di area itu untuk order booking ya teman-teman.
Nanti Anda bisa TP di kisaran jangka pendeknya di 800, 1840, 1820 atau 1790 ya teman-teman untuk PTPP. Kemudian Anda bisa cut loss di 1210, 1230 untuk PTPP. Oke teman-teman, sekarang jam 15.05 ya, hampir kita bicara sekitar 15 menit, 20 menit ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat virtual account ya teman-teman, virtual account yang sudah kita beri judul untuk pergerakan hari ini ya. Kita akan lihat untuk hari ini ya teman-teman, bisa lihat di layar monitor kita punya barang IMAS, SMBR, ACST dan PEPRO. Ini sudah berlangsung beberapa hari ya teman-teman untuk keempat saham ini, dan kita secara analisis secara internal empat saham ini masih berpotensi untuk break up ya ke harga yang lebih tinggi. IMAS hari ini total 8,77%, dari 1140 sekarang ke 1240. SMBR open 995 sekarang di 1035. Kemudian ACST kita open di 252 sekarang di 292, 15,8%. SMBR cuma 4,02%, IMAS 8,77%. Nah, PEPRO kita buka di 65 sekarang di harga bid 107, jadi ada 64,62%. Sampai hari ini overall 22,52% atau 62 juta sekian. Sampai saat ini market value kita 337 dari subscribe stok di 275 juta. Sekarang 337. Ya teman-teman, itu untuk situasi di di RTI trading, dalam arti di virtual trade. Untuk virtual trade tersendiri ya teman-teman, kita terbuka karena ini adalah bagian dari pembelajaran, bukan pembohongan ya teman-teman. Mohon untuk dicatat, kita bukan dalam arti berbohong atau apa. Kenapa kita pakai virtual trade? Karena saya yakin teman-teman yang ingin belajar lebih nyaman ketika melakukan transaksi secara virtual trade. Tetapi teman-teman juga akan sedikit terganggu secara psikologis kalau langsung menggunakan akun real atau uang nyata dari dana-dana milik teman-teman untuk diperdagangkan secara terbuka seperti ini. Kalau untuk kita ya tidak jadi masalah, karena ini memang situasi dalam konteks pembelajaran. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tapi sedikit kita jelaskan bahwa dari 4 porto yang sudah kita buka itu ya, kita akan review sedikit. Ada IMAS, SMBR, ACST dan PEPRO. Kita akan lihat dari sisi transaksinya ya teman-teman, transaksi historinya ya. Dari sisi transaksi histori sebenarnya kita dimulai dari tanggal 19 Juli 2018 ya teman-teman. Itu ada kredit modal 100 juta. Kemudian kita lakukan beberapa saham di sini, antara lain Wika, MSP, ada Rotel, Kompegas, kemudian ada Sepin dan lain sebagainya. Di itu tanggal 18. Kemudian kita lakukan uji secara lebih klinis, dalam arti kita simpan di akun YouTube sebagai suatu bentuk pembelajaran. Itu dimulai sekitar awal-awal November 2020. Kita akan lihat ya, November 2020 ya teman-teman, bisa lihat di sini ada beberapa saham yang sudah kita beli di bulan November.
kemarin itu ada Same, ada TKFT, kemudian ada apa namanya, beberapa saham itu PNBS, kemudian ACST, ada BBNI, ACST, kemudian Pepro, kemudian kita lihat lagi SMBR, kemudian IMAS. Nah, kita akan coba lihat di sini. Yang pertama adalah IMAS ya, teman-teman. IMAS itu kita beli di tanggal 26. Di bawah itu tanggal 26 November 2020. Seharga 1140 ya, 1140 harga per lembarnya. Kita beli 53.500 lembar ya. Sorry, 53.500 lot ini ya. Sorry, 53.500 lembar ini teman-teman. Jadi ada sekitar 535 lot ya teman-teman. Untuk IMAS itu tanggal kemarin 26 November 2020. Untuk IMAS sendiri performanya sampai saat ini ya teman-teman, kita bisa lihat IMAS ya, IMAS itu 9,21%. Dari tanggal 20 ke tanggal 2 sekarang ya ada sekitar 10 hari, sekitar 12 harian ya teman-teman. Bersih mungkin sekitar 10 hari atau 9 hari atau 8 hari. Tinggal teman-teman bisa hitung sendiri. Kita bisa capital gain di 9,2%. Oke ya teman-teman, untuk selanjutnya ada SMBR. Kita akan lihat SMBR, kapan kita SMBR waktu dilakukan pembelian. Tentunya ini kita ke bulan kemarin di bawah lembar ya teman-teman. Ya, SMBR ini teman-teman, SMBR kita beli di tanggal 26 November 2020 ya, sebesar 58.300 lembar di harga 995 atau 583 lot ya teman-teman. Itu SMBR. Dan SMBR saat ini kita lihat capital gain keuntungannya itu 5,53% ya, masih kecil, lebih kecil daripada IMAS. Artinya SMBR masih belum masih belum bagus secara performan untuk persentase capital gain atau penghasilan profit dari kenaikan harga ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat ACST. ACST itu kita beli untuk ACST posisi terakhir ya tanggal 26 ya teman-teman. Tanggal 26 ACST kita beli di 3.806 lot ya teman-teman, di harga 252. Itu tanggal 26 November atau sekitar 6 hari 7 hari ya, sampai hari sekarang. Kita akan lihat ACST ya, ACST 3.806 lot di harga 252, sekarang harga di 290. Kita kita gain cap di 15,08% ya teman-teman, sekitar 7 harian atau sekitar seminggu lebih untuk kita tradingkan. ACST sangat stabil, dia merangkak sampai 15% per hari ini. Kemudian kita lihat Pepro karena memang ini saham gocap ya teman-teman, saham tidur yang sangat berisiko ya. Mungkin teman-teman bisa juga atau sedikit dihindari dalam sisi analisa secara technically ya teman-teman, karena ini saham tidur dan kekhawatirannya setelah dia naik akan tidur kembali. Nah, tapi kita mungkin punya pandangan lain dengan teman-teman yang punya pandangan seperti itu, tetapi Pepro saat ini nampaknya masih belum balik lagi ke angka gocap ya.
teman-teman. Kita buka di 65, harga sekarang di 109. Pepro ada 9.318 lot. Kita akan lihat tanggal belinya untuk Pepro. Ya, teman-teman, Pepro PP Property, sorry ya, Pepro kita beli pertama itu tanggal 26 November ya teman-teman. Jadi 2 kali kita beli Pepro itu tanggal 20 November 2020 di harga 64 sebanyak 999.900 lembar atau 9.999 lot ya teman-teman. Kemudian di tanggal 20 juga di harga ketika mereka rebound, Pepro rebound di harga 67, kita beli 9.318 lot teman-teman untuk Pepro, sehingga menghasilkan rata-rata itu di harga 65 teman-teman untuk Pepro. Itu terakhir berarti kita beli di harga di tanggal 20 November 2020. Tetapi Pepro kita jual untuk Pepro kita jual ada 9.999 lot ya, yang kita jual di harga 96, yaitu pada tanggal 26 November 2020 untuk Pepro ya, di harga 96, dimana kita beli 64, kita jual ke 96. Nah sisanya tanggal 20 November ini yang sebanyak 9.318 lot dengan harga yang sama yaitu 65 masih belum kita jual, masih kita hold ya sampai saat ini. Untuk Pepro 9.318 lot ya teman-teman di harga 65, dari 60 juta kita modal beli, sekarang di harga 101 juta atau 67,69%. Ya, oke teman-teman, dengan target 2M kita harapkan dan kita berupaya untuk bisa tercapai ya. Apakah tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun seterusnya. Tetapi kita akan coba untuk pantau setiap hari dengan memberikan share ke teman-teman bahwa ini adalah bentuk pembelajaran, bahwa ini adalah bentuk untuk mengambil pengalaman bagaimana kita menghadapi situasi market ya, bagaimana kita untuk mempelajari atau mengarahkan saham-saham yang memberikan kita keuntungan, tetapi kita juga tidak merasa was-was dengan kondisi transaksi dari saham itu. Dan saya pikir untuk saham IMAS, SMBR, kemudian ACST dan Pepro, ini saham-saham yang saat ini masih cenderung stabil, walaupun saya baca ada 1 dan 2 saham terutama IMAS dan Pepro yang tricky dalam arti saham ini banyak ditransaksikan dan kekhawatiran transaksi jualnya lebih tinggi atau dilepas ke bawah itu punya peluang yang tinggi, walaupun memang ACST dan juga SMBR bisa terjadi seperti itu. Oke teman-teman, sampai saat ini untuk porto ya teman-teman, untuk portofolio kita mulai modal awal itu di 100 juta ya teman-teman. Cash saat ini karena kita virtual trade ya, nggak jadi masalah untuk cash di jumlah terkecil, walaupun di broker yang nyata itu sebaiknya tidak seperti itu, karena minimal cash itu kita harus pegang 5% daripada nilai modal awal kita, atau sekitar 5 juta ya teman-teman. Kalau menurut pandangan saya, karena itu paling tidak untuk kebutuhan administratif ataupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kepentingan broker atau kepentingan hal lainnya. Ya, jadi total market sampai saat ini 339
dan profit adalah 239 atau 239,79% ya teman-teman. Jadi ini perjalanan masih jauh ke angka 2 miliar. Tetapi paling tidak secara overall sampai saat ini dengan porto yang kita miliki saat ini itu secara overall kita gain di 23,34% dengan market value 339 juta dari start beli kita di 275. Ya, untuk teman-teman jika ada memang hal-hal yang perlu disampaikan, saya ingatkan lagi silakan untuk bisa chat ataupun juga konsultasi dan diskusi ataupun apapun. Kita coba berusaha untuk 7 kali 24 jam bisa memberikan informasi kepada Anda ya teman-teman, baik melalui WhatsApp ataupun Telegram. Dan sekali lagi kita mohon maaf jika slow respon ya teman-teman, karena kita akan buka sesi ini selama 7 kali 24 jam dan free ya teman-teman. Ingat free ya teman-teman. Oke, nampaknya market sudah off ya, sudah close. IHSG hari ini ditutup rebound 1,56% ya teman-teman untuk hari ini. Kemudian IHSG sudah naik di 5.813. Hari ini transaksi ada satu saham yang arah ini ada fire ya. Hari ini Alpha Energy 25%. Kemudian ada 288 saham yang rebound, 155 yang 0,0% dan 165 saham yang minus. Kemudian ada 18 saham yang ARB ya teman-teman ini. Oke teman-teman, itu saja ya live trade kita hari ini. Untuk teman-teman semuanya tetap semangat dan juga tetap bisa untuk belajar dan juga bisa untuk mempelajari hal-hal teknik ataupun fundamental ataupun news tentang situasi market di IHSG. Terutama kita sekarang sudah masuk ke bulan Desember, artinya di penghujung tahun berdasarkan historical terjadi transaksi yang besar-besaran daripada market, terutama transaksi beli ya. Artinya ada istilah window dressing yang mungkin sebagian teman-teman tahu dan paham, atau sebagian teman-teman juga belum paham. Artinya aksi window dressing adalah untuk memperbaiki porto atau kepemilikan saham sehingga pada akhir tahun untuk pelaporan akhir tahun 2020 dan akan dilaporkan sekitar di semester di Q1 tahun 2021 performan saham yang dibeli itu akan membaik. Makanya coba dilakukan transaksi besar-besaran di market ya. Terutama akan disasar adalah saham-saham di LQ ya teman-teman, karena di saham LQ adalah saham yang stabil dari sisi likuiditas, dari sisi profitabilitas, juga adalah perusahaan-perusahaan yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman ingin masuk secara real di market, saya pikir untuk Desember saatnya untuk mulai masuk pelan-pelan dengan lot kecil dan nilai kecil untuk bisa mempelajari bahwa starting yang baik untuk transaksi itu dimulai di bulan Desember. Walaupun menurut saya secara technically mulai berkembangnya kemarin ya, saat ada kepastian pemilihan presiden di Amerika Serikat oleh Joe Biden. Oke teman-teman, itu saja live trade kita hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Mungkin ada juga video kita lakukan untuk besok di hari Kamis ya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Terima kasih.
atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.